Kita sambut founder nasional, upline leader kita, upline kita semua. Beri sambutan yang meriah dan aplaus yang meriah buat Bang Deddy Jenderal. Bismillah, Bismillah. Allah kasih kepahaman untuk tim kita semua. Amin. Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya syahidiyah Rasulullah. Sebelumnya apakah kedengeran semua, Pak? Yang belakang? Yang belakang, Pak? Halo. Kedengaran nggak suara? Kedengaran ya? Sampai Papua kedengaran nggak kira-kira malam ini? Lewat Facebook Live bisa kedengaran. Ya alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu tak henti-hentinya saya ajak kita semua untuk selalu bersyukur atas rahmat dan hidayah dan karunia serta anugerah ya untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini 16 Januari 2025 kita semua Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanan kita, diundang dengan mendadak, diundang nggak sampai 21 kali 24 jam, Bapak Ibu semua hadir di sini. Maka daripada itu, marilah ya, karena rasa syukur kita yang luar biasa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita buka majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini saya sangat sebenarnya belum mulai tadi sudah ngerokok, habis rokok lagi. Kenapa? Ngilangin grogi. Ya, sudah paham lah ya. Gemeteran ini, Pak. Hanya di Lampung sensasinya setiap jumpa leader saya selalu gemeteran. Berarti energi saya kalah. Aplaus untuk kita semua. Ini gemeteran, enggak main-main ini, Pak. Serius, energi saya kalah di sini. Mengerikan. Maka daripada situ kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah kasih hujan untuk kita semua, keberkahan. Nah, untuk itu atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga Allah kasih kita kefahaman selesai dari majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, kenapa sih saya gemeteran? Ini saya sampaikan di pertemuan perdana di Palembang kemarin. Hari ini, hari Jumat. Kalau dulu 1 September 2022, saya datang ke Bandar Lampung. Pertama kali saya injakkan kaki di Bandar Jaya, Pringsewu, Pak. Jumpa dan diundang oleh Pak Egy Cahyo. Ini beliau, Pak. Beliaulah yang mengundang saya pertama kali untuk turun di Pringsewu di Bandar Lampung. Itu 1 September 2022. Sama harinya Jumat, hujan deras. Benar ya? Nah, hari ini sama, hari Jumat. Kalau dulu 1 September 2022 saya datang ke sini bawa program fast track, berjumpa dengan Pak Egy Cahyo, berjumpa dengan Pak Warsito, Pak Faruk. Mana Pak Faruk, Pak? Ini Pak Faruk, Pak, yang punya Metro. Berjumpa dengan Bang Ibong, berjumpa dengan Bang Rosidi, Pak. Bawa dari Palembang Pak Ali Mujaya, ya, Pak Suhermansa. Nih Pak Dedet mana? Lagi jemput istriku kayaknya. Nah, kami orang-orang awal sampai detik ini masih bersama, dan hadir semua di sini. Ya, hadir semua. Kalau saat itu 1 September 2022 sampai sekarang Januari 2025, berarti baru 28 bulan. Benar nggak 28? Masuk 29 bulan, nggak sampai 30 bulan. Tapi saya kesini kemarin membawa program namanya Fast Track Sedekah. Ada yang tahu dengan Fast Track Sedekah, Bapak Ibu? Orang lama pasti tahu nggak?
Ini ahlinya fast track, Pak. Pak Warsito, suhunya fast track. Yang jumpa sama beliau pasti fast track. Sama, Pak Faruk juga sama. Alhamdulillah, ya, Allah mudahkan kita semua berjalan dengan semuanya dalam kondisi keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengalaman, tidak pernah berprestasi di MLM manapun, ya. Nama karena sering pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, rusak. Ngembangin bisnis, legalitas nggak ada, kantor nggak ada, produk pun hanya kotak nih sama beliau. Kotak aja tarik-tarikan, Pak. Kotak kosong loh, Pak. Presentasi awal itu kotak kosong, kami tarik-tarikan kotak. Kenapa? Dia mau roadshow, mau minjem kotak buat sampel. Dibayangin. Alhamdulillah hari ini, detik ini Allah mudahkan kita semua berjumpa. Asbab pertemuan kami di awal dan Allah mudahkan semua. Dan hari ini 29 bulan, Pak. The Core Network, jaringan kiri kanan saya yang kita bentuk, itu melahirkan 165 lebih city car, Pak. Dalam waktu 28 bulan, jaringan kiri kanan saya 165 lebih mobil city car 115 juta. Ya. Kalau reward 7 juta, saya nggak mau sebutin lagi deh, udah kayak kacang goreng. Coba deh, estimasi kita saat itu 3.000 lebih. Berarti sekarang lebih dari 3.500. Coba 3.500 reward 7 juta dibagi 28 bulan, berapa satu bulan? Yuk. Ah, nggak usah lah kita hitung, kita nanti hitung-hitungan fast track buku aja. Nah, hari ini, detik ini sudah kita bagikan 21 unit Pajero 450 juta. 21 unit dalam 28 bulan. Rata-rata 1 bulan 1 kurang lebih. Kenapa? Karena dalam waktu 1,5 bulan ke depan 3 unit Pajero akan cair lagi, baik di Lampung juga di Palembang. Makassar juga. Berarti 24 Pajero. Reward 1 miliar sudah kita buktikan. Bapak Ibu yang hari ini berjuang mengidamkan atau mentargetkan reward 1 miliar sudah kami buktikan, sudah kami contohkan. Pak Ali Mujaya dahuluan downline saya. Downline saya, Pak. Mitra saya yang saya sponsorin langsung, orang pertama saya. Ya. Tembus 1 miliar lebih dahulu daripada saya. Aplaus untuk beliau, belum bisa hadir. Ya. Yang kedua saya yang tembus. Berarti apa? Sudah lengkap sudah. Apa yang Bapak Ibu perjuangkan malam hari ini sudah ada di depan mata Bapak Ibu dan sudah terbukti. Jadi bukan bisnis iming-iming, bisnis omong kosong, bisnis katanya atau bisnis yang tidak dibayar. Semua sudah kami cairkan, sudah masuk rekening kami masing-masing. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dalam 28 bulan dengan program kerja fast track, walaupun saat ini Bapak Ibu banyak yang nggak paham dengan fast track sedekah saat itu, tapi nyatanya percepatan sangat dahsyat. Kenapa? Karena bisnis harus punya strategi. Bisnis harus punya target, goal setting. Baik goal setting jangka pendek, goal setting jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Fast track sedekah, saya bilang 3 bulan paling lama 1 city car. Jangka menengahnya Pajero 6 bulan sampai 7 bulan. Jangka panjangnya 1 miliar. Itu dari 1 akun. Ya. Nah, ternyata dibuktikan. Saya dalam 26 hari tembus city car. 26 hari dari 0 kiri 0 kanan nggak punya jaringan. Hanya Pak Egi yang ngundang saya ke Lampung bersama Pak Rosidi. 0 kiri kanan loh, Pak. Ya. Saya bukan orang yang bawa The Booster ini punya pasukan banyak, punya jaringan, enggak. Ya. Pak Rosidi pun kenal lewat online, lewat Facebook janjiannya. Pak Egi pun sama. Ya, bukan orang yang saya kenal, bukan orang yang sudah akrab. Nah, tetapi karena kita punya prinsip ngembangin bisnis, harus punya fundamental, harus mengutamakan kesolidan, harus satu visi misi, ya, harus dibangun itu kekeluargaannya, maka saksikanlah hari ini mereka orang awal itu masih berdiri di depan Bapak Ibu semua. Jarang ada, Pak. Dalam satu perusahaan, dalam waktu hampir masuk 3 tahun, orang-orang awal masih solid itu jarang ada. Benar nggak, Pak? Benar? Tapi di sini upline Bapak Ibu membuktikan.
Ya, membuktikan mereka benar-benar demi kepentingan bersama, demi kesuksesan tim-timnya, mereka solid Bapak Ibu. Kalau bicara ego, bisa jadi Pak, mereka teriming-iming dengan bisnis lain, bisa jadi. Karena banyak owner baru-baru di luar sana mengincar orang-orang yang berprestasi di satu bisnis. Benar nggak? Artinya mereka sudah berjuang luar biasa menjaga integritasnya demi Bapak Ibu semua. Benar? Nah, alhamdulillah kita sudah saksikan bersama. Oh, siap. Makasih Abang Gur. Karena kita sudah menyaksikan bersama, Bandar Lampung ini adalah percontohan nasional Bapak Ibu untuk sebuah bisnis multi level. Luar biasa ini. Barometer The Booster Indonesia itu letaknya di Bandar Lampung. Ya, dengan kepemimpinan Pak Warsito, Pak Wasis, Pak Egi Cahyo, Pak Faruk, Pak Haji dan lain-lain kita semua. Kita semua solid membuat acara anniversary di Bandar Lampung di Unila kemarin. 4.000 lebih tiket dihadirkan. Ini luar biasa Pak. Kembali aplaus untuk kita semua. Tetapi saat itu saya waktu selesai acara kemarin mengundang tim panitia inti dan saya nyatakan bahwa anniversary tahun depan ya kalau nggak di Lampung tempat saya di Palembang, saya minta kalau bisa di Lampung lagi. Ya semoga Palembang bisa nyaingin Lampung. Itu masalahnya. Wangel bos. Wangel bener. Mau nyaingin Lampung angel. Kenapa nyaingin Lampung angel? Hari ini aja Pak Warsito ke bawah, sitikernya lebih dari 70. Benar nggak? Lebih dari 70. Dari 165 lebih tim kas saya, Pak Warsito nyumbang omset sitikar itu 70 lebih. Bayangin. 50% dari omset saya dikuasai oleh Pak Warsito. Terima kasih Pak Warsito. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, artinya apa? Pak Warsito ke bawah itu kaki besar saya sebenarnya Pak. Kaki besar saya yang nasibnya biasa, rumus MLM, kaki besar selalu ditinggalin. Jujur ya, jujur. Nah, tetapi tidak, hari ini saya tidak meninggalin Bapak Ibu semua. Hari ini saya hadir di kaki besar saya. Kaki besar. Hari ini saya hadir di keluarga besar The Core Network di Bandar Lampung, penyumbang omset besar di Bandar Lampung, Pak. Dengan tujuan satu, Pak. Saya tidak pilih kasih mengembangkan program saya. Saya tidak pilih kasih hanya kaki kecil saya yang saya support untuk ngembangin program saya. Tapi saya hadir ke sini untuk sama-sama merasakan bahwa Bapak Ibu semua berhak mendapatkan reward dan uang miliaran dari The Booster Indonesia. Nah, ini baru mukadimah. Untuk itu, saya buat acara yang mendadak. Saya ingin lihat fighter yang hadir itu memang orang-orang yang siap tempur, Pak. Tapi kalau seminggu yang lalu diundang, itu upline-nya sibuk nge-push dia. Kalau orang yang sibuk di-push, itu orang yang tidak punya integritas. Benar nggak? Tapi kalau hadir dengan integritas, kesadaran, itu adalah insan-insan yang luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Berarti Bapak Ibu insan yang luar biasa. Nah, malam hari ini saya kumpulkan, saya siapkan kertas-kertasnya, penanya juga saya siapkan. Kita kumpul ngopi. Yang di atas meja nggak ada kopi, monggo pesen dulu lagi. Pesen lagi Pak, jangan tadi udah ngopi nanti nggak dijatahin 2 kali, nggak, ya. Pesen lagi. Kita bisnis miliaran, kopi nggak ngabisin uang miliaran. Sepakat nggak? Seratakan. Luar biasa. Ya, jadi kalau ya gitu. Jadi kalau bicara miliaran, jangan pikirkan uang receh. Ya, jangan pikirkan uang receh, jangan fokus dengan uang receh. Itu pesan saya. Nah, jadi mulai catatannya dibuka. Pesan Pak Dedi, uang receh ditiadakan. Fokus uang besar. Yang pertama, yang kedua, saya hadir ke sini tentunya kita sebagai founder itu bagaimana memastikan perusahaan itu tetap sehat. Kita memastikan bagaimana omset terus berjalan. Kita memastikan bagaimana market tetap terbuka dengan lebar dan terjadi belanja berkali-kali. Kita juga ingin memastikan leader-leader kita mencapai reward-reward yang mereka targetkan. Karena apa?
Perusahaan akan stabil dan besar kalau leadernya punya prestasi dan punya penghasilan. 3 bulan Bapak Ibu semua di ruangan ini nggak punya penghasilan, The Boster collapse. Benar nggak? Benar? Benar kan? Dulu kan Bapak Ibu di MLM sebelumnya apapun itu, benar? Mungkin 3-4 bulan Bapak Ibu nggak ngomset, nggak ada bonus, benar? Tutup nggak perusahaan Bapak Ibu? Nah, itu buktinya. Nah, artinya apa? Hadirnya saya sini memastikan pertama Bapak Ibu harus punya prestasi, harus punya penghasilan besar, supaya perusahaan sehat, Bapak Ibu sejahtera, masyarakat makmur. Oke, untuk itu siap nggak kaya raya di 2025 ini? Siap nggak? Yakin nggak? Nah, kalau yakin serius. Kalau yakin, hari ini sudah berapa lama Bapak Ibu bergabung di The Boster? Coba, yang sudah 3 bulan, angkat tangan. Yang 3 bulan, yang 6 bulan, yang 1 tahun. Terus yang ini mana Pak? Berapa bulan Pak? Hah? Baru 1 bulan. Oke, bersyukur kalau baru 1 bulan Pak. Bersyukur kalau baru 1 hari justru. Bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum menghabiskan waktu 1 tahun dengan tidak mendapatkan reward di The Boster. Karena banyak di luaran yang sudah 1 tahun belum dapat reward. Ya, jadi bersyukur Bapak Ibu hari ini baru join 1 bulan, langsung dapat ilmu untuk dapat 25 city car dalam 1 tahun. Yakin kembali enggak? 1 tahun tuh 12 bulan. Saya tak kasih target dapat 25 mobil. Kalau 1 bulan 2 mobil, berarti baru 24 bulan, 24 mobil. Siapa yang sudah 1 tahun, Pak? Jujur aja deh, siapa yang sudah 1 tahun? Yang 1 tahun, banyak ya? Udah dapat berapa mobil? Yuk. Berapa, Pak? Tidak kelihatan, 3. Oke, luar biasa. Yuk, siapa lagi yang sudah 1 tahun? Baru 2, nih Bu. Bapak Ibu yang baru tadi saya bilang bersyukur, kenapa? Karena mereka, Bu leader nih, lihat nih. Bu Vera nih Bapak Ibu tahu nih, kalau ngombangin offset ke lumpur-lumpur kemana-mana tuh berenang deh. Tapi 1 tahun baru 2 mobil. Dibayangin loh, itu udah kulur kilir, masuk ke pelosok-pelosok hutan, 1 tahun baru 2 mobil. Nah sekarang malam ini Bapak Ibu saya minta semuanya dapat 25 mobil setahun ke depan. Saya serius Pak. Masih ada yang menganggap mustahil? Yakin? Masuk akal nggak kira-kira Pak? Semua orang yang tidak paham program saya mengatakan ini mustahil. Tapi ketika sudah dibedah, mereka bukan minta 25 mobil. Mereka mentargetkan 50 mobil. Saking mudahnya program ini dipahami. Nah, artinya apa? Bapak Ibu malam hari ini dengan tantangan baru sudah makan, artinya apa? Mata nih berat. Benar? Maka pastikan kalau nggak ada kopi di depannya, pesen kopi biar ringan. Itu pertama. Kedua, tantangan Bapak Ibu hari ini adalah suara hujan. Benar? Benar. Fokus ke suara. Nah, artinya apa? 2 tantangan ini menjadikan ujian bagi Bapak Ibu untuk lulus atau tidak pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu paham sampai akhir acara, selamat saya katakan. Tiket kesuksesan Bapak Ibu di 2025 sudah Bapak Ibu pegang. Tapi kalau belum paham, hati-hati Pak. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Supaya Pak Allah kasih kepahaman. Sepakat nggak? Kita tidak ada daya upaya kecuali ikhtiar untuk menuntut ilmu. Masalah kefahaman dipinterkan, dicerdaskan urusan sang kuasa. Sepakat? Nah, malam hari ini untuk mendapatkan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskan diri kita semua di ruangan ini. Apa itu? Pertama, handphone dimatikan semua. Nanti setelah saya suruh matikan. Sepakat? Nanti tadi, karena kita ada tugas. Matikan handphone, fokus semua mata ke sini, tidak ada cerita sesama tetangga. Sepakat?
Karena saya hadir ke sini, saya buat peraturan itu untuk mengajak Bapak Ibu jadi miliarder. Ya, jadi miliarder. Saya punya niat doang. Saya hanya punya niat doang. Saya niatkan, akhirnya Allah mudahkan melangkah ke sini. Kalau tidak Allah mudahkan hari ini, mungkin saya sudah di mana nih Pak? Tadi itu ada mobil Pak. Saya 140 Pak. Mobil HS travel 180-an kali. Nyamping saya. Di depan ada 2 tronton, 3 tronton. Tronton terakhirnya langsung masuk ke kanan Pak. Sementara HS ini baru nyalip saya ke kanan. Hampir tergencet truk Pak. Antara dinding tol sama truk. Saya kecepatan 140. Akhirnya saya bolak-balik Pak. Ngilangin energi mobil. Jadi saya ke kanan kiri zigzag untuk sambil ngerem. Mobil itu udah hampir kegencet Pak. Si truknya sambil teleponan doang, santai dia Pak. Di situ kita menyaksikan Allah kasih keselamatan untuk saya. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak kasih keselamatan untuk saya, mungkin ya sudah di kolong ini tronton Pak. Ya. Atau saya banting setir ke kiri masuk jurang. Benar nggak? Karena ini ada tronton, ini tronton masuk, ini HS tengah di pinggir. Nah itu Pak, itu sebagai bukti bahwa kita hanya bisa bersyukur, berserah diri. Sepakat ya? Oke, ini hanya mukadimah. Update tentang perusahaan. Ini penting, baik yang live, yang bertanya-tanya tentang herbal biji hitam. Kita kembangkan biji hitam dari 1 September 2022 sampai sekarang 28 bulan dan kita sudah masuk tahun ketiga. Perusahaan sangat menginginkan mengembangkan bisnis ini masuk tahun ketiga dengan sangat-sangat nyaman tanpa gangguan. Sepakat nggak Bapak Ibu? Nah, tapi sejarah membuktikan herbal biji hitam dari Malaysia itu sangat sulit untuk dipurus izin BPOM-nya. Sepakat nggak? Nah, atas dasar itu kita berusaha 2 tahun ini ngurus legalitas tapi sulit, maka kita hentikan. Kenapa? Setelah anniversary omset membludak membesar, pasokan sulit masuk dengan skala besar Pak. Karena dibagi dengan sekian banyak MLM yang lain-lain dari satu pemasok. Ya Pak, butuh percepatan, butuh ini itu, tapi kita sedang ada pergantian lah. Pergantian kepemimpinan ya kan. Maka itu berpengaruh Pak. Nah, apa yang terjadi? Pasokan kita terbatas, omset membludak. Perusahaan tidak mau mengecewakan member, akhirnya di stop. Di stop Pak. Mau nggak mau. Nah sekarang Bapak Ibu sepakat nggak biji hitam di support? Di stop. Jujur. Saya yakin 10.000 member The Booster pasti 6.000, 7.000 yang ngembangin herbal pasti tidak sepakat karena itu sumber penghasilan mereka. Benar ya? Sepakat jujur-jujuran aja. Nah, perusahaan sudah siap dengan resiko itu Bapak Ibu. Demi apa? Lebih banyak member lainnya yang selamat dengan nyaman ngembangin bisnis ini. Nah, itu masalahnya. Artinya apa? Perusahaan dalam hal ini secara profesional tetap mengembangkan bisnisnya apapun yang terjadi, maupun member-membernya runtuh sekalipun, dia tetap jalan, dia punya visi misi, dia punya strategi. Ya, demi apa? Fundamental utama adalah kenyamanan. Nah, itu bagi perusahaan Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau hari ini kita fokus dengan masalah, saya ini ngembangin herbal terus, tapi herbal ditutup. Gimana nih? Nggak jalan dong saya. Hana ini nyalahin. Kita mundur, muntaber. Yang rugi kita Bapak Ibu. Poin sudah sitikar sebelah tinggal sekian puluh poin. Mundur gara-gara nggak ada pilih hitam. Rugi. Sepakat? Kita harus putar otak. Bisnis harus tetap jalan. Istri harus tetap dikasih uang. SPP anak harus dibayar tepat waktu. Dapur tiap hari harus dikasih uang belanja. Benar nggak? Bisnis harus tetap jalan. Apapun caranya, produknya apapun. Saya bukan fokus ke produk. Saya fokus ke bisnisnya. Gitu Pak. Benar? Tapi perusahaan memberikan solusi. Apa? Hari ini datang produk ke saya
sampel, ada 5 macam di Palembang. Ya, ini buktinya ada di WhatsApp saya, admin ngirim. Admin saya punya admin di kantor Palembang. Beliau nginfoin barang sudah masuk, sampel kopi, sampel fiber, apa tuh? Fiber, dan ada 3 lagi yang lainnya. Maka nanti pulang dari sini saya cobain dulu. Kita pilih dari 5 produk itu satu yang ngejos. Yang paling ngejos itu yang kita pilih untuk produk yang memang jadi unggulan. Oke? Jadi tetap ada solusi untuk produk kita yang kita pilih produk yang memang unggulan. Nah, oke lah. Produk baru itu proses. Produk baru itu nantilah 4-5 bulan yang ke depan lah kira-kira. Kan kayak itu. Tapi 3-4 bulan ke depan Bapak Ibu bisa produktif. Bisa menghasilkan uang miliaran, ratusan juta minimal. Dengan cara apa? Fokus ke produk yang ready. Apa? Nah, cerdas. Bapak dapat 2 kotak pilih pupuk. Siapa? Pak Doni dapat 2 kotak pupuk. Simple aja sama kita, Pak. Ya, bisnis sama saya tuh happy, Pak. Happy dulu, bahagia dulu, berpikir positif dulu, maka udah ngalir aja nanti rezekinya. Oke? Nah, itu tentang update perusahaan wajib saya sampaikan. Jadi tidak simpang siur lagi, tidak tanya-tanya lagi. Jangan istilah kata sibuk menerima orderan biji hitam lagi. Ya kalaupun masih nelpon upline produknya masih ada, silakan. Nggak kita larang. Telepon sana sini, cari yang ready, gitu aja ya. Kalau semua yang ditelepon ngomong nggak ready lagi, ya udah stop, Pak. Jangan lagi. Nah, itu kuncinya pertama. Oke, lanjut lagi tentang program pada hari ini, Pak. Kenapa hari ini saya datang ke sini? Karena saya ini merisaukan bagaimana hari ini Bapak Ibu sudah berjuang ngembangin pupuk. Siapa yang ngembangin pupuk di The Poster ini, Pak? Tunjuk tangan. Ini yang bagian sini, Bu Ibu. Yang hitam ya. Berarti 90% pupuk semua ya. Kita dipertemukan apa ya? Aku anggap Bapak Ibu sudah harus bersyukur pada hari ini. Karena jodoh kita. Ya. Bapak Ibu yang memang sudah ngembangin pupuk dari awal, selamat. Saya katakan selamat. Anda menjadi miliarder 2025 ini. Yakinlah. Omongan saya peganglah, Pak. Ya. Nah, kalau saya yakin sama Bapak yakin enggak masalahnya? Yakin? Udah, kita sama-sama yakin sama Allah. Kenapa? Malam hari ini akan saya ajak Bapak Ibu belajar ngembangin bisnis pupuk, ya. Yang sangat-sangat sederhana. Yang satu keyakinan kita, 25 mobil bisa Bapak Ibu raih per satu-satu orang ini. Semuanya bisa. Bukan saya mendahului Allah, tapi karena fundamental yang saya bawa dalam program ini, Pak, satu, Pak. Apa? Hanya dengan cara memantaskan diri, yaitu dengan cara mempermudah urusan orang lain. Jadi satu-satunya apapun 2 jam nanti yang saya jelaskan, kuncinya cuma satu, niatkan. Mempermudah urusan orang lain. Itu aja, Pak, kuncinya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini tapi niatnya belum kategorinya mempermudah urusan orang lain, gagal. Itu aja, Pak. Ya. Gagal. Sepakat nggak? Nah, tulis, Pak, di kertas. Kunci fast track pupuk pada hari ini adalah mempermudah urusan orang lain. Wajib dicatat, Pak. Karena kalau dengar doang nanti masuk kanan, keluar kiri. Masih mendingan daripada keluar kanan, masuk kanan, keluar kanan. Tidak masuk sama sekali hidayah ke kita. Oke, lanjut. Yang belum pesan kopi silakan ngopi. Bu, kopi, Bu. Mana orangnya? Pelayannya. Malam ini kita begadang dulu ya. Sepakat nggak, Pak? Begadang untuk 3,7 miliar. Oke, masuk ke materi ya, mukadimah. Masuk ke materi, ini panjang, Pak. Saya ngomong bisa 3-4 jam. Ya. Oke, gula darah saya 450, Pak, sekarang, Pak.
Tapi saya tidak kalah luar biasa semangat dari Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu semua di sini paling 2 jam perjalanan kan? Saya 4 jam setengah. Oke, bawa sendiri, nyupir sendiri. Bapak Ibu semua, harap perhatikan. Bisnis pupuk MLM di Indonesia sejak kapan masuk di masyarakat? Sepengetahuan Bapak Ibu, dari tahun 2000-an MLM yang bawa produk pupuk organik. Dulu ada apa? Sido muncul. Keling ada Pak? Ada. Hah? CNI. Apalagi? Ayo sebutin. NASA ada. Oke lah. Yang lama-lama ya. Oke. PT terbaik. Oke, semua kita tahulah MLM yang bawa pupuk ke masyarakat. Nah, titik ya. Pertanyaannya, ini kita baru membahas masalah dulu nih Pak. Nanti solusi, masalah dulu. Kenapa? Bapak Ibu harus paham sesi per sesi diskusi kita, biar paham alur Pak. Kenapa urgensinya kita membuat program ini? Jadi tulis, masalah-masalah dalam pengembangan pupuk di Indonesia. Masalah-masalah dalam pengembangan pupuk di Indonesia. Nah, lihat ya. Dari tahun 2000-an, MLM ABCD bawa pupuk ke masyarakat, diterima nggak? Diterima nggak sama masyarakat? Diterima Pak. Jujur aja Pak. Diterima. Semua masyarakat tahu organik itu bagus. Benar kan? Makanya diterima. Itu kita jujur aja, nggak boleh karena kita ngembangin pupuk di The Boster, yang lain kita ngomong nggak bagus, nggak boleh. Sepakat nggak? Oke, bagus Pak, diterima oleh masyarakat. Tapi pertanyaannya hari ini masyarakat trauma nggak dengan produk pupuk yang dibawa oleh leader-leader MLM? Trauma kan? Nah, jadi di kertas permasalahannya satu, masyarakat trauma dengan pupuk organik MLM. Nah, itu masalah Pak. Sehingga produk sebagus apapun kita datang ke masyarakat, sehingga apa yang mereka inginkan? Demplot dulu gratis, benar nggak? Gratis-gratisan dulu, benar nggak? Benar kan? Nah, tulis lagi, minta demplot gratis. Jujur aja Pak, banyak leader kita yang habis produk sampel-sampel Pak. Nah, jujur kan? Jujur aja kita nih jujur-jujuran aja. Karena membahas masalah. Oke, kenapa sih kok bisa masyarakat minta gratisan? Ayo. Karena mereka tidak percaya sama kita. Nanti saya dibohongi lagi. Saya langsung beli, habis itu ditinggal. Bener nggak? Nah, jujur kan? Karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena sekian banyak MLM pupuk, leadernya datang ke masyarakat, sudah masyarakat beli, ditinggalin. Terlebih selama ini pupuk yang masuk ke masyarakat, organik yang masih menggunakan mikroba, mikroorganisme. Benar nggak? Pupuk organik POC, pupuk organik cair ataupun pupuk organik yang padat sekalipun, kalau masih menggunakan mikroba, itu harus pemahaman teknis, harus didampingi dengan tepat. Benar kan? Lah banyak leader tidak paham tentang pupuk, tiba-tiba mendadak ahli pupuk. Benar kan? Pokoknya Pak bisa semua Pak, bisa semua. Ditanya, bisa nggak numbuhin bulu ketiak pakai bahasa Latin ya? Bisa Pak. Wah, diketawain tuh. Tahu nggak arti apa tuh bahasa Latinnya ini? Itu adalah bulu ketiak. Nah, mati kan, malu kan? Karena Pak leader selalu ngomong semua bisa. Benar? Nah, kenapa itu terjadi Pak? Karena leader tidak koordinasi dengan stakeholder. Dia langsung door to door ke petani. Benar? Nah, itu masalah-masalah. Oke lah, sekarang leader berhasil mengclosingkan petani. Saya nyatakan Pak Warsito, Bu Vera dan siapa leader-leader yang ngembangin pupuk, Pak Faruk, itu berhasil ngelosingin petani Pak. Tetapi bukan satu petani yang beliau closingkan. Benar? Benar nggak?
Dia pasti ngelosingin 10-20 petani. Benar Pak? Nah, apakah seorang Pak Faruk, Pak Warsito, Pak Egi mampu memfollow up 20 petani itu secara maintenance yang benar-benar menghasilkan repeat order yang produktif? Tidak mampu. Pak Faruk ngelosingin Bapak siapa Pak? Hah? Pak Tomo ini petani. Pak Faruk closing, keluar uang di 30 juta, 50 juta. Hebat nggak Pak Faruk? Hebat. Pak Faruk ngelosingin lagi ABCD. Otomatis Pak Faruk akan meninggalkan beliau. Sebab kenapa? Sibuk dengan orang-orang baru atau orang-orang yang leader-leadernya. Beliau karena sudah beli make bagus. Tapi pas mau beli lagi hilang komunikasi dengan Pak Faruk. Akhirnya apa? Pas besok mau nanam nggak ada pupuk. Nelpon Pak Faruk bilang, Pak nggak ready barang. Pak kok ngomong baru sekarang, kenapa nggak dari dulu, malah diceramain. Gitu, ya kan? Beliau langsung sibuk balik ke toko racun biasa, beli pupuk kimia kembali. Itulah yang terjadi masalah MLM Indonesia selama ini Pak. Jalur distribusi yang terputus. Nah, jadi masalahnya apa? Sudah meyakinkan masyarakat, tapi jalur distribusi terputus. Kenapa zaman dulu pupuk organiknya masih sak-sakan? Leadernya pakai motor legenda, jalan belum dicor, bawa 4 karung, capek pinggang, duit nggak seberapa. Bener Pak? Karena MLM zaman dulu masih menyuruh kita konvensional tutup poin. Bener? Nah, sepakat? Bener nggak yang saya omong nih? Nah, bener ya? Nah itu masalahnya. Sehingga apa? Masyarakat sudah percaya ketika kita datang, Pak bener nggak ini jangka panjang? Pak bener nggak ini pupuknya ready terus? Bener kan? Nah oke, itu masalah. Selanjutnya, atas dasar masalah-masalah itu kita buat program namanya Gebyar Doorpress Petani Sukses. Tujuannya apa Gebyar Doorpress? Supaya woro-woro keliling dan viral. Akhirnya masyarakat kita semua merangkul stakeholder. Stakeholder akhirnya bekerja sama dengan kita mensosialisasikan petani. Benar? Kerja kita jadi simple. Karena yang ngomong ke masyarakat adalah stakeholder. Benar kan? Dan itu sudah dibuktikan di Bandar Lampung jaringan Pak Warsito ke bawah Pak. Beli ketut ya, Pak Zen ya. Pak siapa lagi buat gebiar-gebiar sangat banyak. Viral nggak pupuk kita? Leader kita walaupun nggak dengan buat gebiar, Pak Egi ngajak PPL, demplot-demplot korban produk, terbukti nggak yang didemplot? Viral tuh yang dibuat video Pak Egi Cahyo yang jagung ya, viral itu Pak. Singkong ya, oh ya singkong jagung ya Pak Egi ya, viral Pak se-Indonesia. Berarti apa? Bapak Ibu semua sudah berhasil membuktikan ke masyarakat tentang kualitas produk kita dengan sangat cara kerja yang efektif, efisien dan terbukti. Benar nggak? Benar? Ada nggak masyarakat yang masih ragu dengan pupuk kita? Karena belum maksimal. Tapi kalau rata-rata 90% maksimal dan terbukti. Benar nggak? Nah, itu Bapak Ibu sudah hari ini terbukti, ya, terbukti nih hari ini. Tapi jangan sampai distribusi produknya terputus, terkendala. Karena spirit Bapak Ibu kelewat batas. Sibuk membuka yang baru terus, yang lama ditinggalin. Benar nggak? Jangan sampai Bapak Ibu udah capek membina petani-petani tapi ditinggalin. Akhirnya apa? Dia mau belanja lagi karena Bapak nggak connect dengan Bapak Ibu, dia cari-cari di online, belilah di Shopee. Rugi nggak Bapak Ibu? Banyak loh di Shopee orang jualan dan laku. Itu atas dasar keringat Bapak Ibu yang sosialisasi tapi ditinggalin. Masih mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Pahamilah strategi ini, maka itu semua kita hilangkan. Nah, jadi artinya apa? Saya ingin membuat kesepahaman dulu. Sebelum bicara strategi, uang, hitung-hitungan, harus paham fundamental kenapa ini harus kita lakukan. Karena tadi, jangan kerja kita sia-sia membangun istana pasir. 1 tahun mengembangkan pupuk, tahun kedua nggak ada omset, tahun ketiga pindah bisnis lagi. Benar nggak?
Nah, maka sekarang siap-siap Bapak Ibu buka HP masing-masing, buka akun masing-masing. Nah, itu tugasnya, Pak. Tolong, Pak. Oke. Buka akun masing-masing. Nah, buka akun utama yang dikembangin. Kelihatan nggak sih? Pakai yang ini lebih tebal. Buka akun masing-masing, tulis di kertas, poinnya berapa kiri, berapa kanan, tutup langsung biar tetangga nggak lihat. Nanti melirik tetangga kepo ya. Wah ini, ya. Berapapun nilainya Pak, wajib Pak, biar paham. Inilah mulai masuk ke materi. Sambil ngerokok nggak masalah. Oke, sambil ngerokok nggak masalah. Buka akun masing-masing, tulis di sini berapa? 0 kiri, 0 kanan, 10 kiri, 10 kanan. Akun utama kayak gitu doang. Nggak usah tulis semua jaringannya Pak, ribet nanti Pak. Tulis aja dulu itu. Biar sadar, wah, poin saya baru segini, kapan dapat 25 mobil nih? Nah, gitu loh Pak. Kalau sudah Pak, matikan handphonenya. Bagi yang live monggo, tapi yang tidak live silakan HP-nya dimatikan. Nah, cukup hanya sebatas tahu poin doang. Atau nggak usah dimatikan, di silent atau di mode pesawat. Ya, mode pesawat. Supaya fokus Pak, rugi. Kesempatan ini Bapak Ibu fokus di main HP, rugi ya. Oke, Bapak Ibu semua, kita bismillah, niatkan mengosongkan gelas, niatkan ingin merubah ekonomi keluarga, niatkan ikhtiar Bapak Ibu jauh-jauh ke sini benar-benar untuk mengangkat harkat martabat keluarga, ya. Tidak mau diinjak-injak lagi harga dirinya oleh keluarga kah atau tetangga kah, ya. Ratakan. Niatkan saja itu, insya Allah kepahaman Allah berikan. Oke, sudah punya kerangka seperti ini. Maka ingat ya, poin berapapun ingat. Abang juga ya, abang. Karena konsep ini akan kita kembangkan nanti di Zoom. Jadi abang udah nalar gitu. Judul kita bedah strategi cara meraih 25 city car, 1 Pajero, 1 luxury home dalam 1 tahun. Dengan program belanja berhadiah voucher belanja senilai 15 juta rupiah. Nah ini lupa vouchernya ada di mobil Pak. 5 juta. Bang, tolong Bang, di mobilku ada voucher. Bang Deden mana? Nah ini Bang. Di kursi belakang. Di kursi belakang. Voucher ya. Di kursi nomor 2. Di tengah, di tengah. Oke, voucher belanja senilai 5 juta rupiah. Program ini resmi kita kembangkan. Untuk 1 tahun ke depan saya komitmen dengan program ini. Nah sebelum dari itu maka saya izin nanti untuk Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung Jaringan The Core Network di bawah Pak Warsito, saya delegasikan ya, program ini nanti saya delegasikan ke Pak Warsito, ke Pak Wasis, ke Pak Haji, ke Pak siapa? Damiri ya, ke Pak Faruk, Pak Egi dan Pak Haji Asnawi. Sepakat? Oh Bu Vera juga. Nah artinya apa? 5 ini saya mohon untuk benar-benar paham benar. Karena delegasi program ini nanti berkaitan dengan cashback dan voucher belanja. Jadi Bapak Ibu semua yang paham ini dan mau melakukan ini, maka nanti koordinasinya ke mereka-mereka yang saya sebutkan. Sepakat Bapak Ibu? Enggak semuanya Bapak Ibu ke saya semua ya. Sepakat nggak? Nah jadi ke nama-nama tersebut. Nah demikian Bapak Ibu voucher belanjanya, voucher belanja bombastis, dapat voucher belanja dan
klaim 120 juta dengan mengumpulkan hanya 24 voucher belanja. Nah inilah yang saya sebutkan tadi.